Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Meldia Stefani dari program studi Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara kepada lansia yang masih produktif sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Sosiologi Lansia. Menurut sumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2018, penduduk lanjut usia atau lansia di Indonesia berjumlah 24,49 juta dari keseluruhan total penduduk, dengan sekitar 12,19 juta diantaranya masih bekerja. Sebagaimana yang kita tahu bahwa lansia secara alami mengalami penurunan kesehatan baik secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Usia lanjut dapat dikatakan usia emas yang telah memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan minat dan bakat yang belum sempat dilakukannya. Masa lanjut usia tetap memungkinkan seseorang bekerja, memperoleh penghasilan barang dan jasa bagi orang lain. Mereka yang masih mau dan mampu berdaya di antaranya masih bekerja mencari nafkah dan tidak ingin bergantung kepada anak ataupun keluarga. Seperti salah satu lansia yang masih produktif di lingkungan tempat tinggal saya. Adapun lokasi tempat saya melakukan wawancara yaitu di Pasar PM Tengkumah sebagai kawasan perdagangan dengan menawarkan beragam banyak barang. Saya menjumpai salah satu lansia yang masih berdagang mainan anak-anak di sore hari ini. Berikut cuplikan wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meldia Stefani dari program studi Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini saya berada di Pasar Teluk Uma. Di sini saya akan mewawancarai lansia yang masih produktif atau lansia yang masih bekerja. Saya sudah menemukan informan yaitu satu orang lansia yang masih bekerja. Lansia yang saya wawancarai bernama Bapak Aun. Beliau sudah berumur 61 tahun. Yang dimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Pengertian lansia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun atau lebih. Beliau memiliki 2 orang anak yang masing-masing sudah berkeluarga. Jadi beliau sekarang hanya tinggal bersama istri tanpa ditemani anak ataupun keluarga terdekat. Dengan bertempat tinggal di Pamak Laut, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Aktivitas sehari-hari beliau lakukan yaitu berdagang mainan anak-anak sebagai mata pencaharian utama. Alasan beliau masih berdagang hingga saat ini karena tidak ada kegiatan lain yang ingin dilakukan oleh beliau. Selain itu, jika tidak bekerja, beliau hanya duduk di rumah dan bisa menimbulkan kebosanan. Selain itu juga dapat menurunkan imun tubuh yang menimbulkan berbagai macam penyakit. Lalu beliau juga berkata bahwa dengan bekerja tidak perlu mengharapkan uang dari anak karena beliau sudah ada pendapatannya sendiri. Penyakit yang diderita oleh Bapak Aun adalah darah tinggi atau tensi. Penyakit yang dideritanya tidak menjadi halangan untuk berjualan. Bapak Aun tetap berjualan setiap hari, karena menurut Bapak Aun harus ada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh beliau agar penyakit yang dideritanya tidak kambuh. Kendala yang dialami Bapak Aun dalam bekerja yaitu adanya pandemi COVID-19 2 tahun belakangan yang memberikan dampak bagi penjualannya. Penjualan semakin menurun dan pendapatan menjadi tidak menentu. Bapak Aun harus lebih ekstra mengatur keuangan dan menghemat pengeluarannya. Pelayanan yang diperoleh Bapak Aun dari keluarga yaitu biaya hidup yang dikeluarkan oleh anak. Namun, biaya yang dikeluarkan oleh anak ini dikirimkan tidak menentu. Yang kedua, dari masyarakat, pelayanan yang diterimanya itu tidak ada. Dan yang terakhir dari pemerintah. Dari awal berjualan sampai sekarang, Bapak Aun belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan sosial. Kecuali beliau hari ini mendapatkan bantuan sosial dari Polsek Tebing dengan bantuan kepada pedagang kaki lima
sebesar 300.000. Harapan Bapak Aun di masa tua. Beliau hanya mengharapkan untuk selalu sehat dan berkumpul dengan keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan lansia produktif. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.